Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di private BBS malam hari ini, tepatnya tanggal 7 Juli Waalaikumsalam. 2021. Alhamdulillah, kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa yaitu private BBS, di mana malam hari ini saya akan memberikan poin-poin penting bagaimana Anda sekali lagi mudah bangun mitra baru. Ya, mudah bangun mitra baru. Nah, kata-kata mudah di sini tentu Bapak Ibu harus, mencermati, mendalami, kok mudah sih bangun mitra baru? Kenapa leader Anda itu bisa mensponsori 115, 100 hari ini 10, 102, ya, kenapa bisa mensponsori 80, 60, 50? Nah, itu kenapa? Gitu loh, ya. Ya, itu karena Bapak Ibu, mereka melewati proses yang sudah saya terangkan di awal tadi. Melewati sebuah proses yang mau nggak mau semuanya yang join di Cimo itu harus melewati itu, yaitu apa? Proses belajar dulu, gitu loh. Ya, proses belajar dulu, ya, ilmunya, memahami ilmunya, menguasai ilmunya, ya, baru praktek, ya. Jadi jangan sampai ya, Anda atau mitra baru Anda join di Cimo ini langsung praktek, ya, langsung action tanpa ada ilmu yang betul-betul mereka kuasai, ya. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi memastikan mudah bangun mitra baru itu karena Anda melewati sebuah proses belajar tadi, ya, proses belajar, ya, yang betul-betul konsisten, ya, bukan hanya hari ini belajar, besok enggak, besok belajar lagi, besoknya enggak, besok belajar. Bukan begitu belajar itu. Belajar itu konsisten setiap hari, bahkan setiap saat, ya. Setiap saat Bapak Ibu. Karena apa? Ya karena ilmu ini yang menghantarkan Anda, ya, bisa sukses di Cimo Bapak Ibu, ya. Karena ilmu ini yang akan memastikan Anda mudah bangun mitra baru di bawah Anda. Nah ini Bapak Ibu, jadi jangan sampai jadi mindset Anda sekarang ini sebagai sponsornya atau sebagai leadernya, mindset yang harus tertanam dalam diri Anda ketika ingin sukses di bisnis jaringan, ya khususnya Cimo ini adalah ketika punya mitra baru, jangan pernah Anda arahkan untuk action dulu. Jangan Bapak Ibu. Jadi mereka bahkan wajib belajar dulu. Makanya di 7 langkah sukses itu, Anda lihat langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Ya, langkah satu harus punya impian dan komitmen sama impiannya. Langkah 2 install aplikasi Zoom. Langkah ketiga install aplikasi Telegram. Langkah keempat apa? Training. Itu artinya apa sih Bapak Ibu? Belajar. Ya, belajar dulu, belajar dulu. Langkah kelima baru promosi, baru presentasi, baru follow up gitu. Tidak langsung tiba-tiba begitu join terus besoknya atau nanti ya setelah join itu langsung promosi, langsung presentasi. Ya, bukan begitu cara memainkan bisnis kita itu bukan begitu, ya. Nah, di dalam proses belajar ini gitu Bapak Ibu, fokusnya nguasai ilmunya gitu loh. Jadi belajar praktek konsultasi fokusnya itu nguasai ilmunya dulu, bukan dapat mitra barunya. Kalaupun dalam proses belajar itu dapat mitra baru, itu anggaplah sebagai bonus, bukan menjadi acuan utama. Acuan utamanya adalah memastikan diri Anda atau mitra baru Anda itu menguasai ilmunya dulu. Nah, masalah waktu menguasai ini, ya memang berbeda-beda kapasitas orang kan beda-beda Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita paksakan si A, si B, si C, si D yang join di bawah kita ini bisa menguasai ilmu yang kita ajarkan selama ini kepada Anda ini dalam waktu yang sama, itu nggak bisa, ya. Jadi di sini Anda harus bisa tahu nih apakah member saya ini gaptek, apa setengah gaptek atau enggak di sini Bapak Ibu. Yang membedakan tuh di sini nanti, ya. Dan kemauan
belajar itu sendiri sebetulnya. Walaupun memang dia gaptek atau super gaptek, tapi kalau punya kemauan yang sangat kuat untuk belajar, maka sebetulnya nggak butuh waktu lama Pak, ya, untuk menguasai ilmu Facebook marketing, ilmu WhatsApp marketing, bagaimana bangun agen PPOB dan seterusnya, ya presentasi, follow up, bangun tim, itu sebetulnya nggak perlu waktu lama, ya, nggak perlu waktu lama. Ya mungkin ya butuh waktu 2 minggu atau 1 bulan maksimalnya. Kalau betul-betul punya kemauan yang kuat untuk belajar, ya. Ini, ya memang dalam, perjalanan kita membangun Cimo ini atau BBS ini ada yang 5 bulan Bapak Ibu, ada yang 5 bulan menguasai ilmunya, seperti Pak Kadir, ya, 4 bulan atau 5 bulan di situ. Seperti Pak Sumintar 3 bulan, ada Bu Nuri, Bu Nuraini 2 bulan, Bu Katmi 2 bulan, ya kan. Nah, jadi artinya, eee, dalam proses belajar ini Bapak Ibu sekali lagi penekanannya, itu bukan ke mitra baru ya, tapi penekanannya penguasaan ilmu dulu. Ya, nggak masalah kok hari ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang penting nguasai ilmu dulu mitra Anda. Kalau sudah menguasai ilmunya gitu loh, ya, itu sudah, titik aman Bapak Ibu, titik aman mitra Anda akan melewati proses promosi, proses presentasi pola bangun tim. Kenapa Bapak Ibu bisa melewati proses promosi, presentasi pola bangun tim? Karena Anda tahu sendiri kan, waktu promosi kan gesekannya sangat kuat sekali, ya. Waktu presentasi gesekannya Anda tahu sendiri, sangat luar biasa. Follow up begitu, bangun tim apalagi, gesekannya sangat dahsyat sekali. Gitu loh. Nah, ketika dia punya ilmunya, menghadapi gesekan-gesekan yang ada di promosi presentasi follow up, itu bukan menjadi sebuah kendala lagi Bapak Ibu, bukan menjadi sebuah masalah gitu loh. Justru gesekan itu menjadi sebuah batu loncatan, menjadi kabar gembira buat mereka bahwa mereka akan semakin cepat ketemu mitra baru gitu loh, ya. Jadi kalau Anda bikin laporan nih, ya beberapa hari ini saya ngecek laporan laporan harian Anda, khususnya yang Elang Sejati. Bapak Ibu, eee, ada yang menulis kendalanya itu, apa ya, saya kemarin saya evaluasi itu, lebih condongnya itu Anda memberikan kendala di situ itu, gesekannya gitu loh. Ya, udah pasti Bapak Ibu, kalau Anda promosi, kalau Anda presentasi, follow up, itu udah pasti gesekannya seperti itu, gitu loh. Pasti kalau promosi Anda dianggap orang gila kayak penipu lah, gitu loh. Oh, bahasa binatang keluar semua, ya, itu kan sudah sering saya bilang ke Anda kan, bukan sesuatu barang barang apa ya, barang baru gitu loh. Itu sesuatu hal yang biasa gitu loh. Ah, itu bukan kendala Bapak Ibu, itu udah pasti terjadi, gitu loh, ya, ya. Itu udah pasti terjadi Bapak Ibu, ya. Nah, solusinya apa, gitu loh. Solusinya sekali lagi adalah bagaimana Anda, gitu loh, memastikan sekali lagi garis bawahi merah di sini, ya. Sepanjang Anda bisa bangun minimal 10 uang market tiap hari dan presentasi 5 uang market tiap hari, maka gesekan-gesekan tadi itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Ya, waktu Anda presentasi ya kan, malah dipresentasi balik, ya. Hal-hal seperti itu tuh bukan sesuatu hal yang baru Bapak Ibu, sesuatu yang pasti akan Anda alami, malah dipresentasi balik, ya. Anda malah dikatakan penipu, ya kan. Anda malah dikatakan, mimpi di siang bolong gitu loh, mana ada modal 38.000 begini bla bla bla. Nah, memang akan seperti itu gesekannya Bapak Ibu. Itu yang dihadapi oleh saya, leader Anda. Ya memang makanannya seperti itu kalau presentasi, bukan sesuatu yang baru, ya. Makanya setiap saya memberikan ilmu Facebook marketing, WhatsApp marketing itu kan selalu saya bilang ke Anda, bahwa gesekannya itu pasti Anda akan seperti ini seperti ini. Itu udah pasti Bapak Ibu, udah pasti gitu loh.
ya. Waktu Anda follow up, ya kan, orang-orang yang katanya mau transfer, ya kan, Anda follow up kan kepada orang-orang yang ada seperti BBS, ya kan. Katanya sore mau transfer, nggak transfer. Besok katanya mau transfer, nggak transfer juga. 2 hari nggak transfer juga. Nah, memang seperti itu, Anda akan sering di-PHP-in. Pasti, ya kan. Banyak yang janji transfer tapi nggak transfer, itu hal yang biasa, Bapak Ibu. Ya, makanya apa, sekali lagi, tolong Anda catat ya, selalu saya bilang Anda catat garis bawahi merah di sini. Ini penting Bapak Ibu. Ilmu digital marketing itu tidak pernah mengenal reaksi prospek. Itu Anda harus pegang Bapak Ibu. Teknik digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek. Anda jangan sampai ini nggak Anda masukkan pikiran bawah sadar Anda ya. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Mindset seperti ini tuh penting. Karena jika Anda promosi, presentasi follow up, mikirin reaksi prospek, sudah pasti Bapak Ibu, Anda tidak akan bisa melewati bisnis ini. Sudah pasti Anda nggak akan pernah sukses di bisnis jaringan manapun. Ya karena di bisnis jaringan manapun, bukan hanya di Cimol, di bisnis jaringan manapun itu gesekannya sama. Ketika Anda promosi, ya gesekannya seperti itu, presentasi follow up bangun tim seperti itu, gitu loh. Bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang lumrah terjadi dalam membangun jaringan ya seperti itu, gitu loh. Ya, jadi tolong betul-betul mindset itu harus tertanam dalam diri Anda ketika Anda promosi, presentasi, pola bangun tim, bahwa ilmu digital marketing itu tidak pernah mengenal reaksi prospek, tidak pernah mengenal ya respon prospek. Ya, selama Anda bergeser ke mikirin respon prospek, contoh kayak promosi, ya, Anda dikatakan orang gila, Anda pikirin, kira-kira gimana itu energi Anda? Anda dikatakan orang gila, gimana energi Anda? Berkurang nggak kira-kira? Oh, udah pasti berkurang drastis. Walaupun Anda join semangat 45 ketika Anda sudah one by one, ya kan ketika Anda promosi itu kan Anda sudah berhadapan dengan yang namanya prospek, berhadapan dengan yang namanya bentuknya itu manusia gitu loh. Ya kalau masih bikin surat pernyataan bermaterai mungkin Anda masih semangat 45, wah masih semangat luar biasa. Lah tapi begitu Anda sudah terjun di promosi, Anda promosi di grup Facebook, Anda promosi di WhatsApp, Anda promosi di marketplace Facebook, Anda promosi di grup Facebook, fanpage, apa yang terjadi? Ternyata tidak seindah apa yang dibayangkan gitu loh Bapak Ibu, ya. Anda dikatakan ini dan sebagainya. Nah, ilmu digital marketing itu nggak pernah mengenal itu Bapak Ibu, nggak pernah mengenal, ya. Itu nggak penting nomor 2 juta, nomor 10 juta malah, nggak penting sekali lagi, ya. Yang penting itu Anda promosi ke grup Facebook sebanyak-banyaknya, ya kan, pagi 20, siang 20, sore 20, ya kan, sehari 60 grup, misalnya seperti itu. Ya, itu solusi untuk memastikan sebuah market itu, Bapak Ibu jangan berkutat ke 20 grup Facebook tiap hari. Makanya kenapa Anda harus join banyak grup di situ. Ya kayak Bunda Nur Aini itu join sekarang udah berapa grup? Saya yakin di atas 300 grup Facebook. Saya yakin di atas 300 grup Facebook. Wah, kemarin-kemarin ini sudah 200 grup Facebook. Saya yakin sekarang sudah di atas 300. Ya, kayak marketplace Facebook itu juga Anda maksimalkan Bapak Ibu. Ya, kayak promosi, ya kan? Like, comment, chat 25 teman Facebook. Ini juga Anda mainkan, ya. Terus bikin kolam ikan, grup Facebook sendiri, kolam ikan, fanpage sendiri. Nah, itu juga Anda mainkan, ya. Promosi di status Facebook Anda, ya kan? Itu Anda mainkan, ya. Bagaimana membangun 3 agen PPOB setiap hari, Anda mainkan. Bagaimana promosi di grup WhatsApp, Anda mainkan, ya. Bagaimana promosi di Instagram, mainkan. Promosi di TikTok, snack video, mainkan, ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk membangun 10 buah market tiap hari itu, yang terpenting kuasai 12 teknik promosi ini gitu loh. Bukan 1, 2 teknik, 3 teknik gitu loh. 12-nya Anda kuasai. Karena kita nggak tahu
teknik promosi yang mana yang akan menghasilkan uang market gitu loh. Ya, bisa dari grup Facebook, bisa dari marketplace gitu loh. Nah, itu Bapak Ibu. Yang balik lagi ke gesekan tadi. Ya. Waktu Anda presentasi, ya, sekali lagi gesekannya juga pasti ya seperti itu. Anda kan ketemu orang yang macet, presentasi macet, di presentasi ribet, rewel, kan begitu. Makanya ketika saya hari ini nerangkan di hari Rebo, ya ada 3 tipe orang yang Anda presentasi kan. Jangan lupa ini, ketika Anda presentasi itu, di pikiran Anda itu harus sudah terkonek kalau saya presentasi, saya akan berhadapan dengan 3 tipe orang gitu loh. Ada orang yang minat tapi belum transfer, ada yang macet, ada yang ribet, rewel, resek, bahkan presentasi balik gitu loh. Nah, ini Anda harus sudah ada di pikiran Anda. Kalau saya perang nih, perang presentasi itu kan perang. Saya akan ketemu 3 tipe orang yang saya perangi. Yaitu ada yang macet, ada yang ribet, rewel, resek, ada yang minat tapi belum transfer. Nah, ilmu digital marketing itu kan sudah mengarahkan ke Anda. Kalau minat belum transfer, masuk seperti BBS. Kalau macet, tidak respon, Anda masukin ke grup WhatsApp Project Ikan Baris BPOB. Kalau ribet, resek, rewel, masukin siaran baru, kan begitu caranya. Digital marketing mengajarkan. Bukan malah Anda pikirin gitu loh. Ya. Nah, ini yang harus Anda pahami Bapak Ibu. Yang harus Anda pahami, teknik-teknik seperti ini harus Anda pahami. Ya. Terus ada 3 aturan presentasi BBS, ya kan? Ada 3 aturan, ya kan? Aturan pertama apa? Tekan impian prospek 5-6 kali. Makanya kalau Anda pakai cara presentasi BBS, itu udah pasti menekan impian prospek 5-6 kali. Lah kalau pakai cara-cara sendiri, Anda nggak akan mungkin bisa menegaskan impian prospek itu 5-6 kali. Kalau Anda pakai cara-cara sendiri, gitu. Ya. Nah, aturan kedua itu apa? Ya, prospek wajib ngikutin alur cara presentasi BBS. Jadi kalau Anda presentasi itu ingat, prospek uang market ini tuh wajib ngikutin alur cara presentasi BBS. Ya, jangan malah Anda ngikutin alur prospek. Loh, ini yang harus Anda perhatikan. Mengikuti alur prospek itu bagaimana maksudnya? Contoh, waktu Anda presentasi, ya, Anda kan Assalamualaikum, salam kenal, ya kan? Terus melempar 12 daftar impian. Lah tahu nih prospek Anda itu nanya, ya kan? Nanya nih misalkan, ya, itu potensi income-nya bagaimana ya Pak, Bu, gitu loh. Ya, memang Ibu sudah dapat berapa nih, gitu loh. Ibu sudah sukses belum di sini? Bapak sudah sukses belum? Nah, kalau Anda dapat pertanyaan begini, itu gimana kalau Anda presentasi? Anda ikutin alurnya atau Anda mengarahkan prospek tadi kembali ke alur presentasi BBS. Ya, kalau Anda dapat pertanyaan seperti ini, maka apa yang harus Anda lakukan? Kan sudah saya terangkan setiap hari Rabu kan. Apa Bapak Ibu? Ya, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, nanti saya akan jelaskan di presentasi saya selanjutnya ya. Nah, habis seperti itu Anda tarik lagi ke alurnya. Tadi sudah sampai mana alur presentasi BBS? Sudah nyampe mana, Anda tarik ke situ. Nah, kalau mereka tidak mengikuti alurnya, itu disebut kategorinya resek. Itu dikategorikan rewel, ribet. Artinya apa? Tidak ngikutin alur cara presentasi BBS. Maka langkah Anda Pak, hentikan detik itu juga, langsung masukin siaran baru. Karena kalau Anda terusin, itu ujung-ujungnya debat nanti. Ya, nih kalau Anda ya presentasi, nanya A Anda jelasin, nanya B Anda ikutin, nanya C Anda ikutin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi itu nanti Anda debat kusir. Ya, Anda akan buang-buang waktu. Join enggak, Anda buang-buang waktu. Justru malah nanti Anda itu akan dipresentasi balik sama orang ini. Ya, dipresentasi balik nanti pasti itu pasti ujung-ujungnya Anda akan diajak ke bisnis dia. Ya, kebanyakan pengalaman kami itu seperti itu. Makanya kalau Anda menghadapi orang-orang yang tidak mau ngikutin alur presentasi BBS, hentikan detik itu juga, langsung masukin di siaran baru. Ya. Dibalak kok. Ya, langsung masukin Tapi siaran baru. betul gila.
Ya, karena kalau Anda hari ini yang seperti itu, Anda ikutin alurnya, ya sudah waktu Anda akan terbuang dengan sia-sia. Padahal di sini kita butuh kecepatan, ya kan? Kita akan butuh kecepatan. Kita presentasi 5 orang. 5 orang tiap hari di situ, ya. Jadi Bapak Ibu, intinya gini Bapak Ibu, ya untuk menghasilkan mitra baru yang banyak, ya kan? Betul-betul Anda harus belajar dulu Bapak Ibu. Ini sudah nggak bisa ditawar. Anda harus menguasai teknik Facebook marketing. Ya, Anda harus menguasai 4 teknik funneling. Anda harus menguasai 4 teknik funneling atau 4 teknik seleksi. Ini kalau Anda nggak kuasai Bapak Ibu, maka sudah pasti Anda akan sulit bawa mitra baru. Ya, ini Bapak Ibu, dan pastikan 4 teknik funneling ini yang harus betul-betul Anda kuasai. Teknik funneling yang benar-benar itu nomor 2. Membangun call market ini menjadi uang market. Call menjadi uang. Ini benar-benar Anda harus kuasai. Karena kalau ini Anda nggak kuasai, ini jadi lampu merah. Karena di sini Anda harus bangun minimal 10 uang market ya, dari. Nah, makanya apa? Disinilah Anda pentingnya belajar 12 teknik promosi. Ya. Jadi 12 teknik promosi benar-benar kuasai Bapak Ibu, jangan sampai enggak. Ya. Terus selanjutnya yang harus Anda kuasai itu bagaimana merubah uang ini menjadi hot. Ya. Ini harus Anda kuasai. Kenapa? Karena di sini Anda harus presentasi minimal 5 orang tiap hari, 5 uang market tiap hari. Kalau Anda sudah bisa menguasai ini Bapak Ibu, teknik funneling 2 ini, call menjadi uang, ham menjadi hot, maka mudah sekali bangun mitra baru. Mudah sekali. Dan Anda tidak akan pernah kehabisan energi. Energi Anda itu selalu full. Full energi, full energi. Kenapa? Karena Anda tidak akan pernah mikirin respon prospek. Ya. Respon prospek itu nomor 2 juga. Ya, nggak penting sekali lagi. Ya, mau promosi, mau digesek kayak gimana pun, presentasi PowerPoint, digesek apapun, itu nggak penting. Nomor 2 juga. Energi Anda selalu full. Gitu. Kenapa? Karena konsentrasi Anda itu di membangun 10 uang market tiap hari sama membangun presentasi 5 uang market tiap hari ini Bapak Ibu. Ya. Nah ini. Jadi gini Bapak Ibu, intinya ya, ini ibaratkan permainan. Ini Anda itu mau presentasi, anggaplah 100 orang. Nah, orang yang join itu adalah orang ke 10, orang ke 30, orang ke 40, orang ke 50, orang ke 60, orang ke 70, orang ke 80, orang ke 90, sama orang ke 100. Ini misalkan dalam sebuah permainan. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Kalau istilahnya sekarang Anda sudah saya kasih tahu nih, bahwa yang join itu nanti adalah orang yang Anda presentasi, orang ke 10. Ya, orang ke 30, 40, 50. Maka secepatnya Anda lakukan yang namanya apa? Ya, presentasi. Anda lakukan secepatnya bangun 10 buah market tiap hari, Anda lakukan presentasi 5 buah market tiap hari. Ketika Anda presentasi orang ke 10 pasti join, presentasi orang ke 30 pasti join, ke 40 join. Itulah arti teknik funneling. Jadi orang ke 1 sampai ke 9 nggak penting. Orang ke 11 sampai orang ke 29 nggak penting. Ya, ini saya katakan nggak penting. Nomor 2 juta itu di sini Bapak Ibu. Ya, orang ke 41 sampai 49 nggak penting. Ya, orang ke 51 sampai 59 nggak penting nomor 2 juta. Orang 61 sampai 69 nggak penting. Jadi kalau Anda mau dapat gesekan apapun, orang ke yang saya sebutkan di sini, orang ke 19 dan seterusnya, orang ke 71 sampai 79, 81 sampai 89, ya kan? Terus 91 sampai 99 itu nggak penting. Itu artinya Anda jangan sampai energi Anda itu habis sama orang-orang yang saya tulis di sini. Ya, 91 sampai 99. Ya, karena apa? Karena yang Anda cari kan orang ke 10, 30, 40, 50 ini gitu loh. Ini yang penting ini di sini. Nah, yang saya tulis di sini, ini Bapak Ibu, ini tuh nggak penting ya saya blok ini. Ini gesekan ini nggak penting. Ini nomor 2 juta, nggak penting. Yang penting secepatnya Anda
yang langsung seleksi orang-orang yang saya sebutkan dari 100 orang ini Anda seleksi secepatnya dengan presentasi 5 orang tiap hari. 5 orang tiap hari kan berarti Anda hanya butuh waktu 20 hari kan. Ya, 20 hari Anda sudah punya 10 orang gitu loh yang join. Kenapa? Karena Anda konsisten presentasi 5 orang tiap hari. Ya. Ketemu batu lempar, ketemu batu lempar, ketemu batu buang, ketemu mutiara masukin grup tim inti, ketemu batu buang lagi. Begitu. Ini maksudnya teknik funneling itu begini Bapak Ibu. Ini loh teknik funneling itu seperti ini. Ini teknik seleksi itu begini. Ya kenapa selalu saya bilang respon prospek itu nggak penting gitu loh. Nomor 2 juta gitu. Karena yang kegagalan orang bangun bisnis jaringan itu apa? Ya ini yang dipikirin nomor 19 dipikirin, 1129 dipikirin, 41 sampai 49 dipikirin. Akhirnya apa? Energi Anda habis sama orang-orang ini. Padahal yang membuat Anda sukses itu orang ke 10, 30, 40 dan seterusnya sampai 100 ini loh, kayak Ibu gitu loh. Yang ini bisa nggak membuat Anda sukses? Nggak bisa. Ya, ini Bapak Ibu, yang Anda fokuskan secepatnya Anda ketemu orang 10, 30 dengan cara apa? Presentasi 5 orang tiap hari. Ya ini bahkan kalau dalam sebuah permainan itu seperti ini. Walaupun kita nggak tahu kan, orang yang akan join di bawah Anda itu orang keberapa, kita nggak tahu. Ya, yang pasti gambarannya kalau dalam bentuk sebuah permainan itu seperti inilah teknik funneling. Ya, jadi pesan saya kepada Anda semuanya, khususnya mitra baru, segera lihat rekaman hari Rabu, segera lihat rekaman hari Jumat. Kuasai bagaimana caranya membangun call menjadi WAM menjadi hot. Ya, karena itu kunci. Lebih-lebih call menjadi WAM ini. Kalau Anda hari ini tidak bisa membangun 10 WAM market tiap hari, akan sulit sekali untuk membangun mitra baru di bawah Anda. Tapi kalau Anda bisa memastikan 10 WAM market tiap hari, maka mudah sekali bangun mitra baru di bawah Anda. Ya, Anda mau dapat gesekan apapun itu tidak akan pernah ya membuat Anda sulit membangun mitra baru. Justru gesekan itu membuat Anda mudah membangun mitra baru. Ya. Nah, intinya di sini Bapak Ibu, ilmu teknik funneling, ilmu digital marketing yang saya ajarkan kepada Anda setiap hari Rabu Jumat itu di situ. Ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi, kalau leader Anda bisa, ya walaupun butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mereka bisa, Anda semua pasti bisa. Ya, kalau Anda mau belajar, kalau Anda mau praktek, kalau Anda mau konsultasi, kalau Anda mau berbagi ilmu, maka bisnis Cimo ini sangat-sangat mudah Anda taklukkan, sangat mudah, mudah banget. Ya, buat siapa? Buat yang mau belajar, buat yang mau praktek, buat yang mau berbagi ilmu dan konsultasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan malam hari ini kepada Anda. Kita ketemu hari Jumat, ya. Nanti saya akan memberikan poin-poin yang lebih dalam lagi, yang lebih lagi. Nanti buat Anda mudah membangun mitra baru di bawah Anda, Terima ya. kasih. Oke, sama-sama. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.